皆さん、こんにちは。はじめまして。私はトリスナと申します。チルボムンド第一専門高校で日本語を教えています。どうぞよろしくお願いします。Oke, halo semuanya. Karena pertama kali kita ketemu, jadi tadi saya kenalan dulu ya. Dari perkenalan tadi pasti tahu dong kita mau belajar apa. Ya, betul. Kita akan belajar bahasa Jepang. Mungkin ada beberapa yang belum pernah belajar bahasa Jepang. Jadi saya akan terjemahkan dulu ya. Tadi saya perkenalan ngomong apa sih? Barangkali ada yang belum paham. Oke, tadi saya bilang, Minasan konnichiwa. Halo semuanya, selamat siang. Hajime mashite, perkenalkan. Watashi wa Trisna tomoshimasu. Nama saya Trisna. Trisna Sensei. Toyon demo ii desu. Boleh panggil saya Trisna Sensei. Kemudian Chirobo Mundo Daiichi Seimon Koukou de Nihongo wo ushiete imasu. Saya mengajar bahasa Jepang di SMK Negeri 1 Mondo Cirebon. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Senang berkenalan dengan kalian semua. Seperti itu artinya. Karena kali ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19, jadi belajarnya di rumah ya. Jadi nggak boleh bosan-bosan simak video dari saya tentang pembelajaran bahasa Jepang. Semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat. Oke, hari ini kita mau belajar apa sih? Hari ini kita akan belajar tentang aisatsu. Ada yang tahu aisatsu itu apa? Aishiteru. Beda ya, kalau aishiteru sama aisatsu itu beda. Kalau aishiteru pasti pada tahu dong ya artinya apa. Udah nggak usah belajar, udah pada paham sendiri pasti. Nah, aisatsu itu adalah salam. Salam apa aja sih yang biasa kita gunakan sehari-hari? Ada selamat pagi, ya nggak sih? Misalnya pagi-pagi buka WhatsApp, kemudian ada chat dari si pacar, good morning babe gitu ya, atau selamat pagi ayang. Nah, mulai hari ini ganti semua ucapannya dengan salam-salam dari bahasa Jepang. Kita mulai. Yang pertama adalah salam pertemuan ya. Salam pertemuan ada 3. Apa aja sih? Yang pertama adalah ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Kita ucapkan sama-sama. Ohayo gozaimasu. Yuk sekali lagi kita ucapkan sama-sama. Ohayo gozaimasu. Nah, apa sih ohayo gozaimasu? Ohayo gozaimasu adalah selamat pagi. Diucapkan dari kita bangun tidur jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Bagaimana cara penggunaannya? Untuk ohayo gozaimasu itu sama seperti salam bahasa Indonesia, kita sebut dulu nama orang yang kita akan sapa. Misalnya dalam bahasa Indonesia, Ibu Aprodita, selamat pagi, seperti itu ya. Disapa dulu orangnya, baru kita ucapkan salamnya. Sama seperti itu juga bahasa Jepang. Hanya untuk cara menyapa orangnya ada penjelasan sedikit dari saya. Misal ketika kita akan menyapa Ibu Aprodita, kita sebutkan dulu Aprodita, lalu diikuti dengan kata sensei. Aprodita sensei, selamat pagi. Aprodita sensei, ohayo gozaimasu. Seperti itu ya. Kita coba sekali lagi. Misalnya kita akan menyapa Ibu Indri. Yuk kita ucapkan sama-sama. Indri sensei, ohayo gozaimasu. Oke, sudah mulai pinter ya. Sekarang kita ganti, kita akan menyapa Pak Agus. Yuk kita ucapkan sama-sama. Agus sensei, ohayo gozaimasu. Sekali lagi, Agus sensei, ohayo gozaimasu. Oke. Yoku gambarimashita. Sepertinya kalian sudah bisa mengerti. Kalau tadi kan menyapa guru ya. Gimana kalau mau menyapa teman? Nah, kalau mau menyapa teman, sebutannya bukan sensei, tapi sebutannya adalah sang ya. Nama orangnya dulu, lalu kita akhiri dengan sang. Misal namanya adalah Budi. Budi, selamat pagi ya. Budi
ohayo gozaimasu gitu. Kalau namanya misalnya Lisa, Lisa-san ohayo gozaimasu. Ya, kita ucapkan sama-sama. Lisa-san ohayo gozaimasu. Bagaimana kalau namanya sekarang adalah Tanaka? Kita buat sama-sama, kita salam kepada Tanaka sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Tanaka-san ohayo gozaimasu. Oke, sekali lagi. Tanaka-san ohayo gozaimasu. Hai, minasan yoku gambarimashita. Oke, kalian bagus ya, bersemangat semua, paham semua ya, udah bisa menyapa teman atau guru di pagi hari dengan ucapan ohayo gozaimasu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke salam nomor 2 nih bang. Ada kata konnichiwa. Sekali lagi, konnichiwa. Sekarang kita ucapkan sama-sama, konnichiwa. Sekali lagi kita ucapkan sama-sama, konnichiwa. Oke, terima kasih, kalian bersemangat ya. Nah, konnichiwa itu apa sih? Konnichiwa adalah selamat siang. Diucapkannya mulai jam 11 siang sampai sore. Konnichiwa juga bisa berarti halo. Itu kalau pertama kali ketemu bisa kita bilang konnichiwa, seperti itu. Ya. Untuk contohnya sama seperti tadi, misalnya kita mau menyapa teman kita, misalnya namanya Hanaoka. Hanaoka, selamat siang. Hanaoka-san, konnichiwa. Ucapkan sama-sama, Hanaoka-san, konnichiwa. Sekali lagi, misalnya kita mau menyapa namanya adalah Ali. Ali, selamat siang. Ali-san, konnichiwa. Sekali lagi ucapkan sama-sama, Ali-san, konnichiwa. Oke, terima kasih, kalian bersemangat ya. Yuk, sekarang nomor 3. Salam nomor 3 adalah konbanwa. Sekali lagi, konbanwa. Ucapkan bersama-sama, konbanwa. Ucapkan bersama-sama sekali lagi, konbanwa. Terima kasih ya. Konbanwa artinya selamat sore atau selamat malam. Bisa digunakan mulai jam 5 sore sampai malam sebelum kita tidur, seperti itu ya. Nah, cara pengucapannya bagaimana, cara menggunakannya, misalnya kita bertemu seseorang di sore hari menjelang malam dengan seseorang yang bernama Yamamoto ya. Kita mau sapa Yamamoto, selamat malam ya. Yuk kita buat sama-sama, kita ucapkan sama-sama, Yamamoto-san, konbanwa. Sekali lagi, Yamamoto-san, konbanwa. Oke, kalian mulai bisa ya. Sekarang kita ganti namanya, misalnya nama orang Indonesia, misalnya namanya adalah Rani. Yuk kita buat sama-sama, Rani-san, konbanwa. Nah, mulai betul ya, mulai bisa ya kalian ya. Ayo sekali lagi ucapan, Rani, selamat sore. Yuk ucapan sama-sama, Rani-san, Rani-san, konbanwa. Oke. Minasan yoku gambarimashita ne. Nah, kalau masih ada yang bingung tentang penggunaan salam ini, saya akan memperlihatkan video contoh penggunaan salam pertemuan. Disimak videonya, dilatih, karena ala bisa karena biasa. Jadi harus dilatih supaya kalian bisa menggunakan salam sapaan dalam bahasa Jepang ini. Selamat menyimak videonya. Riken-san, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Oke, tadi udah disimak ya videonya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke salam perpisahan dan salam lainnya. Ada 6. Ya, yang pertama adalah sayonara. Sayonara. Yuk, sekarang kita ucapkan sama-sama, sayonara. Sekali lagi, sayonara. Nah, sayonara itu apa sih? Sayonara itu adalah selamat tinggal ya. Jadi misalnya kalian yang LDR, ada yang lagi LDRan sama seseorang, cie-cie. Nah, biasanya kalau LDRan kan habis ketemu terus berpisah ya, akan berpisah dalam waktu yang lama, yang kamu nggak tahu bakal ketemu laginya kapan.
Nah, itulah saatnya kamu mengucapkan sayonara sebagai salam perpisahan gitu. Jadi berpisah dalam waktu yang lama atau belum jelas bakal ketemu laginya kapan, kita bisa pakai sayonara. Sama kayak tadi, penggunaannya seperti yang tadi ya, misalnya kita mau mengucapkan selamat tinggal kepada Aliando misalnya, Aliando sang sayonara gitu ya, sambil sedih gitu ya, berlinang air mata karena kan akan berpisah gitu ya. Oke, selanjutnya salam yang nomor 2, kita ada Dewa Mata. Sekali lagi ucapan sama-sama, Dewa Mata. Sekali lagi, Dewa Mata. Nah, kalau Dewa Mata itu kan bentuk formalnya. Kalau bentuk nggak formalnya itu kita bisa bilang Jamata, Jamata, atau Jamata neh, atau Janeh ya. Jadi untuk Dewa Mata itu ada versi non formalnya, alias kita bisa gunakan itu ke teman-teman. Itu bisa Jamata neh, Janeh, itu bisa ya. Itu artinya sampai jumpa. Misalnya pulang sekolah kita kan bakal ketemu lagi kan, nah, itu bisa pakai Jamata neh atau Janeh gitu ya. Misalnya kita sekelas sama Cinta Laura, Cinta sang Jamata neh. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya nomor 3 ada kata Jamata ashita. Sekali lagi, Jamata ashita. Sekali lagi kita ucapkan sama-sama, Jamata ashita. Nah, Jamata ashita artinya sampai jumpa besok ya. Sama seperti tadi contohnya, misalnya kita punya teman Shiren Sungkar, Shiren sang Jamata ashita, seperti itu ya. Kemudian nomor 4 ada Jamata raishu, Jamata raishu. Kita ucapkan sama-sama sekali lagi, Jamata raishu. Sekali lagi, Jamata raishu. Nah, ini sampai jumpa minggu depan. Misalnya kita akan bertemu seseorang, berjanji ketemu sama seseorang minggu depan. Nah, ini biasa digunakan Jamata raishu. Yuk kita coba ya. Misalnya kita akan bertemu minggu depan dengan seseorang yang bernama Budi. Budi sang Jamata raishu. Budi sang Jamata raishu. Seperti itu. Mudah ya, mudah pokoknya. Bahasa Jepang itu gampang banget deh pokoknya. Oke, selanjutnya habis Jamata raishu ada misalnya kita mau bobo ya. Biasanya kan kalau whatsappan gitu udah capek, udah ngantuk, suka ngucapin mat bobo babes gitu ya, selamat tidur ayang. Nah, diganti mulai nanti malam pakai ucapannya bahasa Jepang ya, karena ala bisa karena biasa. Kalau nggak dipakai itu pasti alamat lupa, jadi harus dipakai ya keseharian, di WhatsApp, di Line, atau di DM Instagram, dipakai aja itu salam-salam bahasa Jepang ya. Gimana sih mau ngucapin bahasa Jepangnya selamat tidur ya? Kita ucapkan sama-sama, oyasumi nasai. Sekali lagi, oyasumi nasai. Kita ucapkan bersama-sama, oyasumi nasai. Sekali lagi, oyasumi nasai. Misalnya kita mau mengucapkan selamat tidur kepada Ayu Ting Ting ya. Ayu selamat tidur, Ayu sang oyasumi nasai, Ayu sang oyasumi nasai. Seperti itu ya. Jangan lupa nanti malam dipakai ya buat ngucapin selamat tidur kepada seseorang. Buat mama papa juga boleh, asal dipakai biar nggak lupa. Oke? Nah, selanjutnya adalah terakhir, banyak ya. Terakhir kita punya otsukare sama desu. Otsukare sama desu. Ucapan bersama-sama, otsukare sama desu. Otsukare sama desu. Oke, terima kasih, bagus. Atau otsukare sama deshita. Sekali lagi,
Otsukare sama deshita. Ucapkan bersama-sama. Otsukare sama deshita. Sekali lagi. Otsukare sama deshita. Oke, terima kasih ya kalian. Yoku gambarimashita minasan subarashi ya. Nah, kapan sih digunakannya otsukare sama des atau otsukare sama deshita? Otsukare sama des atau otsukare sama deshita itu bentuk ucapan terima kasih atas kerjasamanya gitu. Kalau kepada rekan kerja atau sesama teman sekelas gitu, terima kasih atas kerjasamanya hari ini gitu. Kita bisa menggunakan otsukare sama des atau otsukare sama deshita seperti itu ya. Nanti ada di contoh penggunaan otsukare sama des di video. Nanti kalau udah lihat contohnya mungkin kalian akan lebih paham. Jadi bisa juga kepada guru juga. Kalau kepada guru berarti artinya terima kasih untuk bimbingannya hari ini, seperti itu. Kalau untuk rekan kerja ya tadi yang seperti saya bilang, contohnya adalah artinya adalah terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Kyoumo otsukare sama deshita, seperti itu ya. Nah, untuk contoh salam perpisahan dan salam lainnya ini ada contoh 2 video yang bisa kalian simak. Selamat menonton dan semoga bisa dipahami. Minasan, how migaita? もう磨いたよ。はい、おやすみなさおやい。すみなさい。電気消してもいい？いいよ。お疲れ様です。また明日。はい、また明日ね。バイ。バイ。Kalau kamu udah tadi simak video-videonya, saya akan menjelaskan sedikit. Video yang kedua itu ceritanya mereka akan tidur, saling mengucapkan selamat tidur, itu antara Widi sama Vina ya. Widi bilang, Vina-san, hao migaita, itu artinya adalah, Vina, apakah kamu udah sikat gigi? Terus Vinanya jawab, migaita yo, udah sikat dong gitu. Terus Widi bilang, oyasumi nasai, itu tadi materi udah kita bahas ya, pasti kamu tahu dong oyasumi nasai artinya adalah, ya betul, artinya selamat tidur ya. Kemudian terakhir sebelum Widi meninggalkan Vina, Widi nanya, Denkyo keshite mo ii? Artinya adalah, bolehkah saya matikan lampu? Kemudian Vina bilang, iyo, boleh, seperti itu ya. Jadi supaya enggak membosankan, contoh percakapannya itu ditambahkan sedikit-sedikit kalimat biar lebih menarik ya videonya. Nah, kalau untuk video ketiga itu diambil situasinya ketika bubaran kerja ya. Pulang kerja, kemudian sesama rekan kerja saling mengucapkan otsukare sama des, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini, jamata ashita, sampai jumpa besok, begitu ya. Terima kasih untuk menyimak pelajaran minggu ini, semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat. Kalian tetap semangat, di rumah aja, jaga kesehatan ya. Kalau harus keluar rumah jangan lupa pakai masker dan jangan lupa cuci tangan ya. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Ciao.